Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua di rumah? Semoga hari ini selalu sehat, penuh keberkahan, dan dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan sudah puluhan tahun menjaga makan, berhenti merokok, jarang makan gorengan, bahkan setiap pagi selalu rajin makan sayur buatan sendiri. Tapi tiba-tiba suatu pagi tubuh lemas pingsan di dapur jantung, berdebar tekanan darah, melonjak drastis. Apa yang salah? Padahal niatnya ingin sehat. Tapi justru sayur yang dikira menyehatkan diam-diam bisa jadi pemicu bahaya bagi tubuh yang sudah menua. Hari ini saya Dr. Aisyah Rahma dengan pengalaman lebih dari 15 tahun mendampingi pasien lanjut usia ingin mengajak Bapak dan Ibu membuka mata. Karena tidak semua sayur itu baik untuk tubuh lansia. Ada yang justru menyimpan racun halus, ada juga yang menjadi penyelamat agar jantung kuat, otak tetap tajam, dan sendi tidak cepat rusak. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Siapa tahu informasi hari ini bisa menyelamatkan keluarga yang kita sayangi. Mari kita mulai pelan-pelan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya cintai, kadang kita terlalu percaya bahwa semua yang hijau segar atau alami pasti selalu baik untuk tubuh. Padahal tubuh kita di usia 60-70, apalagi 80 tahun, sudah berbeda cara bekerjanya dibanding saat muda dulu. Ginjal tidak sekuat dulu, jantung harus bekerja lebih keras sendi-sendi, mulai kaku, metabolisme pun melambat. Jadi, kalau kita masih makan sembarangan, meskipun itu sayur sehat, bisa-bisa justru memperpendek umur tanpa kita sadari. Disinilah banyak orang tua tertipu salad smoothie, sayur kemasan, semua terlihat segar. Tapi di balik itu ada jebakan yang tak kasat mata. Hari ini saya akan membongkar 4 sayur yang sebaiknya Bapak Ibu waspadai, bukan untuk menakuti, tapi agar kita bisa memilih lebih cerdas dan hidup lebih tenang di usia senja. Sayur berbahaya. 1. Tauge mentah. Bapak Ibu pasti sering melihat tauge segar dijual di pasar. Warnanya putih bersih renyah dan sering dipakai lalapan salad atau dicampur sambal mentah. Banyak yang percaya tauge bikin badan segar, stamina naik, bahkan konon bisa menambah tenaga. Tapi tahukah Bapak Ibu, tauge mentah justru salah satu sumber bakteri paling berisiko bagi tubuh lansia. Tauge termasuk jenis kecambah yang mudah sekali terkontaminasi bakteri seperti Salmonella dan E. coli sejak masih di kebun, proses cuci yang tidak steril, hingga cara simpan di pasar tradisional. Bagi tubuh muda dengan daya tahan kuat mungkin tidak masalah. Tapi bagi Bapak Ibu yang ususnya sudah lemah, asam lambung menurun, dan imun tidak sekuat, dulu 1 porsi tauge mentah bisa memicu diare, perut mulas muntah, bahkan dehidrasi berat. Saya pernah merawat seorang pasien Pak Slamet dari Wonosari, usianya 68 tahun. Beliau rajin makan pecel tauge mentah karena katanya biar awet muda. Suatu pagi, beliau harus dilarikan ke IGD karena diare hebat, lemas, tekanan darah drop. Setelah diperiksa, sumbernya ternyata dari tauge yang tidak dicuci bersih dan tidak dimasak sama sekali. Nasihat saya, tauge tetap sehat tinggi, serat vitamin E, baik untuk metabolisme. Tapi jangan makan mentah, apalagi bagi lansia. Tumis sebentar atau siram air panas, mendidih minimal 1-2 menit. Lebih aman, bakteri mati, nutrisinya tetap terjaga. Ingat Bapak Ibu, jangan tertipu renyahnya tauge mentah karena di baliknya bisa ada bahaya yang tak kasat mata. Sayur berbahaya, 2 bayam merah.
Jus mentah. Bapak Ibu pasti pernah dengar kalau bayam merah sering dianggap superfood. Warnanya cantik segar, katanya bagus untuk darah dan detoks. Banyak orang sekarang, termasuk lansia, mulai terbiasa bikin jus bayam merah mentah dicampur apel atau wortel. Tapi, apakah Bapak Ibu tahu kebiasaan ini bisa jadi jebakan halus bagi tubuh yang menua bayam merah? Sama seperti bayam hijau, memang kaya zat besi dan serat. Tapi, kalau dikonsumsi mentah dalam bentuk jus, oksalatnya tinggi sekali. Oksalat ini senyawa yang mudah mengikat kalsium di usus. Akibatnya, tulang Bapak Ibu justru makin cepat rapuh dan zat besi pun tidak terserap optimal. Tanpa kalsium, cukup tulang jadi mudah keropos. Tanpa zat besi tubuh, mudah lelah rambut, rontok, kuku rapuh, kepala, sering pusing. Saya pernah mendengar cerita Bu Suryani, usia 64 tahun. Beliau rajin bikin jus bayam merah mentah setiap pagi, katanya biar bersih darah. Tapi justru 3 bulan terakhir, beliau sering merasa pegal, gampang lelah, bahkan sempat jatuh di kamar mandi karena tulangnya lemah. Setelah dicek kadar zat besi dan kalsiumnya sangat rendah, salah satu penyebabnya adalah jus bayam mentah tiap pagi. Nasihat saya, bayam tetap bagus, tapi rebus sebentar atau tumis ringan. Oksalatnya akan menurun nutrisi, lebih mudah diserap, tetap aman untuk ginjal. Dan kalau Bapak Ibu sedang minum obat pengencer darah, konsumsi bayam matang juga lebih aman agar darah tidak cepat menggumpal. Ingat, makan sehat itu bukan sekadar mentah maka murni, tapi harus ramah untuk tubuh di usia senja. Sayur berbahaya 3 daun singkong. Bapak Ibu pasti kenal daun singkong. Di kampung daun singkong rebus sering jadi lauk pendamping sambal tempe ikan asin. Murah, mudah didapat, dan rasanya pun enak, apalagi kalau dicocol sambal terasi. Tapi jarang yang sadar di balik daun singkong ada senyawa alami yang bisa berbahaya kalau tidak diolah dengan benar. Daun singkong mengandung senyawa sianida alami, terutama di batang mudanya. Kalau direbus asal-asalan, hanya sebentar racun sianida ini tidak hilang sepenuhnya. Bagi tubuh muda yang kuat, efeknya mungkin tidak terasa langsung. Tapi bagi lansia hati dan ginjal, sudah bekerja lebih lambat. Kalau racun ini masuk perlahan setiap minggu, lama-lama bisa menumpuk, membebani organ hati, memicu mual pusing, bahkan keracunan ringan. Saya teringat cerita Pak Slaman, pensiunan 72 tahun dari Karanganyar. Beliau hobi makan daun singkong segar, direbus sekadarnya, kadang malah dikukus cepat. Beberapa bulan terakhir, Pak Slaman sering merasa mual nafsu, makan hilang perut begah. Setelah diperiksa lab, fungsi hatinya menurun drastis. Salah satu biangnya, kebiasaan makan daun singkong kurang matang. Nasihat saya, daun singkong tetap boleh dikonsumsi, tapi harus direbus benar. Minimal rebus 15-20 menit, buang air rebusannya, baru bisa disantap. Dan sebaiknya jangan terlalu sering. Variasikan dengan sayur lain yang lebih ringan di hati dan ginjal, agar tubuh Bapak Ibu tidak bekerja keras, membuang racun yang tidak perlu. Ingat, makan sayur itu baik, tapi cara olah menentukan apakah dia jadi obat atau racun. Sayur berbahaya, 4 petai berlebihan. Bapak Ibu pasti kenal petai Raja Lalapan yang punya bau khas. Banyak orang tua bilang makan petai bikin lahap nafsu, makan naik badan, terasa hangat. Tapi di balik kelezatannya, petai juga punya sisi gelap, terutama kalau Bapak Ibu makan berlebihan. Petai mengandung asam aminosulfur yang membuat baunya kuat. Senyawa ini kalau dikonsumsi sedikit sebenarnya tidak masalah, tapi kalau makan petai terlalu sering atau dalam porsi besar, beban kerja ginjal bisa meningkat. Ini karena petai bersifat diuretik ringan, merangsang buang air kecil lebih sering.
Bagi lansia yang ginjalnya sudah melemah, asupan petai berlebihan bisa memicu iritasi saluran kemih, gangguan filter ginjal, bahkan meningkatkan risiko batu ginjal. Saya ingat sekali, Bu Darmi 67 tahun, beliau sangat suka makan petai mentah dengan sambal terasi setiap makan siang. Dalam seminggu beliau bisa makan petai sampai 3-4 kali. Beberapa bulan lalu, Bu Darmi mengeluh nyeri pinggang, buang air kecil, sering terasa panas, bahkan sempat demam karena infeksi saluran kemih. Setelah dicek, ternyata ginjalnya mulai terganggu akibat kebiasaan makan petai berlebihan. Nasihat saya petai tetap boleh asal tidak berlebihan. Batasi 5-7 papan kecil per minggu, rebus sebentar agar kandungan sulfur tidak terlalu pekat. Dan jangan lupa perbanyak minum air putih agar ginjal bekerja lebih lancar. Ingat, Bapak Ibu, semua yang berlebihan tidak pernah baik, termasuk sayur favorit seperti petai. Sayur penyelamat 1 bit. Setelah kita membahas 4 sayur yang perlu Bapak Ibu waspadai, sekarang mari kita masuk ke bagian yang menyejukkan hati, 4 sayur sahabat lansia. Dan yang pertama adalah bit umbi merah tua yang sering dianggap aneh, bahkan belum banyak dikenal di meja makan keluarga Indonesia. Bit kaya akan nitrat alami yang ketika masuk ke tubuh akan diubah menjadi oksida nitrat. Zat inilah yang berperan penting membuka pembuluh darah, membantu aliran darah lebih lancar, menurunkan tekanan darah, dan meringankan kerja jantung. Bagi Bapak Ibu yang di usia 60-70 tahun sering mengeluh pusing, kaki cepat bengkak, atau tangan dingin, karena sirkulasi tidak lancar, bit bisa jadi jawaban alami untuk membantu menormalkan. Saya punya pasien Pak Rauf, 69 tahun. Awalnya, beliau sering mengeluh pusing kalau bangun pagi, tangan dingin, dan gampang capek meski cuma jalan sebentar. Setelah saya sarankan rutin menambahkan bit kukus ke menu makan seminggu 2-3 kali, alhamdulillah dalam 1 bulan Pak Rauf merasa lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan tekanan darahnya lebih stabil. Bukan hanya jantung, bit juga bagus untuk otak. Aliran darah yang lancar ke otak membantu daya ingat, tetap tajam, mencegah pikun dini. Selain itu, bit juga mengandung betalain, antiinflamasi alami untuk meredakan nyeri sendi ringan. Nasihat saya, Bapak Ibu bisa makan bit dengan cara direbus, dikukus, atau dibuat jus segar tanpa tambahan gula. Warnanya memang merah pekat, rasanya agak tanah, tapi manfaatnya besar sekali untuk tubuh yang mulai menua. Sayur penyelamat 2 pakcoy. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar nama pakcoy atau sawi sendok. Sayur hijau ini sering dipakai di sup ayam capcay atau sekadar ditumis bawang putih. Meski tampak sederhana, pakcoy punya manfaat luar biasa untuk tulang jantung dan pencernaan lansia. Berbeda dengan baya mentah yang tinggi oksalat, pakcoy justru rendah oksalat. Ini artinya kalsium di dalamnya bisa diserap lebih optimal oleh tubuh. Bagi Bapak Ibu yang khawatir tulang cepat rapuh, risiko osteoporosis tinggi, pakcoy bisa jadi penyelamat alami yang lembut di perut. Saya ingat Bu Asiah, 66 tahun. Beliau tidak cocok minum susu karena perutnya sering kembung. Sejak saya sarankan rutin makan pakcoy kukus 3-4 kali seminggu, perlahan keluhan pegal tulangnya berkurang dan hasil pemeriksaan kepadatan tulangnya pun stabil. Selain kalsium, pakcoy kaya magnesium dan vitamin K. Kombinasi ini penting untuk mengantar kalsium ke tulang, bukan mengendap di pembuluh darah, sehingga jantung pun terlindungi dari pengerasan arteri. Pakcoy juga punya vitamin C, mendukung sistem imun lansia agar lebih tahan dari flu musiman atau infeksi ringan. Nasihat saya, pakcoy sangat mudah diolah. Bapak Ibu cukup menumis ringan dengan bawang putih
atau merebusnya sebentar, lalu dicampur ke sup. Teksturnya lembut, tidak keras di usus, tidak bikin kembung, dan rasanya pun enak. Ingat, setiap suapan pak choy bukan sekadar sayur, tapi kunci agar tulang tetap tegak, jantung tetap kuat, dan tubuh tetap ringan bergerak di usia senja. Sayur penyelamat 3, kacang polong hijau. Bapak Ibu, kadang kita suka meremehkan kacang polong hijau. Bentuknya kecil, sering cuman jadi pelengkap sup atau nasi goreng. Padahal di balik ukuran mungilnya, kacang polong hijau menyimpan manfaat besar untuk lansia. Kacang polong kaya serat larut yang membantu menstabilkan gula darah. Ini penting sekali bagi Bapak Ibu yang sedang mengatur diabetes atau pradiabetes. Seratnya memperlambat penyerapan gula sehingga gula darah tidak melonjak tiba-tiba, tubuh pun tidak gampang lemas. Selain itu, kacang polong mengandung protein nabati yang mendukung kekuatan otot. Usia 60-70 tahun ke atas, otot perlahan menyusut. Jika tidak dijaga, kondisi ini disebut sarkopenia. Dengan menambahkan kacang polong ke menu harian, masa otot bisa tetap terpelihara, tubuh pun tidak cepat lemas dan tetap lincah. Cara olahnya pun mudah. Bapak Ibu bisa menumis kacang polong, campur sup atau rebus jadi isian nasi goreng sehat. Kecil di ukuran besar, dimanfaat, itulah kacang polong hijau untuk Bapak Ibu yang ingin tetap kuat. Sayur penyelamat 4, Swiss chard. Swiss chard atau sawi beet memang belum terlalu populer, tapi manfaatnya luar biasa. Sayur ini kayak vitamin A, C, K, lutein, dan zat besi mendukung daya tahan tubuh, menjaga penglihatan tetap tajam sekaligus membantu hati bekerja lebih bersih. Bagi lansia, Swiss chard membantu mencegah katarak dan menjaga tekanan darah stabil. Cara olahnya pun mudah, tumis ringan dengan bawang putih, masukkan ke sup atau campur smoothie. Kecil di piring besar untuk kesehatan Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi tua itu takdir, tapi tetap sehat itu pilihan. Hari ini kita belajar ada sayur yang harus diwaspadai. Ada pula sayur sahabat untuk jantung, tulang, otak. Apa satu perubahan kecil yang Bapak Ibu mau mulai minggu ini? Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah selalu jaga Bapak Ibu dalam kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.